subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunal Said dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI Siang semester 1 Lokal A. Saya di sini ingin menjelaskan daripada mata kuliah dari Bahasa Indonesia yang berjudul Keterampilan Berbicara dan Keterampilan Membaca. Keterampilan membaca. Berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Hal yang harus dilakukan ketika berbicara supaya terampil. Agar bisa terampil berbicara, mahasiswa tidak boleh asal bicara, melainkan harus berbicara berkualitas. Agar bisa berkualitas ada 3 hal yang diperhatikan. Yang 1, kualitas diri. 2, kualitas materi. Dan yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Ya, nanti saya akan menjelaskan masing-masing daripada 3 tipe untuk bisa berkualitas. Yang pertama, kualitas diri. Kualitas diri kita harus memperhatikan berbagai hal, yaitu A. Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri, atau tingkatkan kualitas diri untuk yang paling menarik. B. Fokus pada pendengar. Jadi, jangan menganggap yang penting saya bicara, tetapi bagaimana cara memuaskan pendengar saya. Bedanya ada beberapa tipe. 1. Pendengar visual. Orang memperhatikan apa dia lihat. Jadi, ada beberapa tipe yang bersangkutan dengan fokus kepada pendengar, yaitu 1. Pendengar visual. Orang memperhatikan apa yang dia lihat. Yang kedua, pendengar logika. Data apa yang ia sampaikan. Tipe orang tersebut dengan tipe orang yang emosional. Yang ketiga, tipe imajinatif. C. Menguasai proses. D. Kepercayaan. Kepercayaan diri itu bisa kita lakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Jangan berpikir negatif seperti malu, takut, dan tidak pede. Selanjutnya itu performance. Ciptakan penampilan Anda dan jangan sampai tidak senyum. Harus tampakkan kesenyuman di muka Anda. Dengan senyum 2 senyum ke kiri, 2 senyum ke kanan. Dan lakukan itu dengan keadaan 7 menit. Selanjutnya E. Jadilah pribadi yang unik. Jika kita menjadi pribadi yang unik, maka orang itu suka dengan memandang kelakuan kita dan muka kita. Selanjutnya yaitu kualitas materi. Untuk menemukan kualitas materi, kita harus memiliki keahlian khusus. Selanjutnya, kualitas materi. Untuk menemukan kualitas materi, kita harus memiliki keahlian khusus. Materi yang dibawakan ada susunannya, yaitu menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri, atau tingkatkan kualitas diri. B. Fokus kepada pendengar. C. Menguasai proses. D. Kepercayaan. Kepercayaan diri itu bisa kita bangun dengan beberapa hal, yang berupa persiapan, berupa berpikir positif, dan berupa performance. E. Jadilah pribadi yang unik. Nomor 2. Kualitas materi. Untuk menemukan kualitas materi, kita harus memiliki keahlian khusus
Materi yang dibawakan ada susunannya. Untuk membuat materi, kita harus memperhatikan atau menyesuaikan pendengar. C. Kualitas cara penyampaian. Kontak mata. Ketika menjelaskan, pandanglah para pendengar juga. Ya, saya selanjutnya ingin menjelaskan tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca yaitu sesuatu berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaannya masing-masing. Perbedaannya yaitu kalau bisa mudah diucapkan, kalau terampil belum tentu. Contohnya, apakah orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya, bisa. Jika pertanyaan diubah, apakah orang Indonesia itu bisa terampil membaca? Jawabannya, belum tentu. Karena keterampilan itu harus mempunyai teknik dan kualitas. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang keterampilan membaca dalam segi kegiatan membaca kritis. Kegiatan membaca kritis yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail dan dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Bedanya, kalau membaca biasa itu bertujuan untuk memuat kesimpulan rangkuman isi bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan membaca saja, namun mempunyai keahlian khusus dalam membaca. Cara mengetahui teknis membaca dilihat dari SQ3R. Singkatannya itu S survey, Q question, R pertama read, R kedua recite, dan R ketiga review. Langkah-langkah membaca dengan SQ3R. Yang pertama S, survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi dan atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca atau buku yang akan kita baca. Langkah-langkahnya yaitu dilakukan dengan membaca judul buku dan membaca pendahuluan. Selanjutnya question. Artinya pada saat kita membaca, lakukan pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya, yang mana heading yang kita cetak tebal tadi. Selanjutnya, read. Kegiatan membaca. Yang mana membaca itu dilakukan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah dilakukan. Dan ia berusaha mencari dan menemukan jawaban yang ia tanyakan. Selanjutnya, recite. Recite yaitu mengcek apakah pertanyaan yang diajukan ada jawabannya di pertanyaan dia. Jika tidak menemukan, maka kembali di awal. Bila ada, maka ia harus mengetes daya ingat dengan menutup buku. Selanjutnya review. Review yaitu kegiatan mengembalikan bacaan kita awal sampai akhir. Apakah sudah dibaca dan ditemukan jawabannya? Selanjutnya, kritik isi yang kita baca atau menganalisis isi bacaan sudah dibaca. Dalam kegiatan ini, mahasiswa dan pembaca diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang dituliskan oleh si penulis, dan yang dilakukan mencari data-data atau fakta-fakta yang nyata, yang benar, sehingga dapat meimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis, dan juga tidak percaya tulisan yang disebabkan di media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Google, dan yang lainnya. Karena kalau di media sosial bisa menyebabkan penipuan dan semacam hoax. Mungkin sampai sini saja penjelasan materi bahasa Indonesia yang berjudul keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Mohon maaf sekurang-kurangnya bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.